Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas CCUS, Carbon Capture Utilization and Storage, dan fokus kita akan lebih banyak ke geological serta reservoir engineering. Dan saya kasih title dari presentasi ini CO2 Geological Sequestration untuk memberikan emphasis bahwa metode sequestration yang kita pakai itu adalah geological sequestration. Ada banyak metode-metode CO2 sequestration, CO2 storage, tapi fokus kita adalah geological sequestration. Nah, long story short, berbicara tentang kenapa sih kita harus bicara CCUS, sepertinya itu sudah di luar kepala lah ya. Kita udah tahu masalah gas rumah kaca, kita sudah tahu climate change, kita sudah tahu temperatur bumi ini increase karena kenaikan gas rumah kaca itu sudah tidak perlu lagi mungkin disampaikan ya, sudah tahu semuanya. Long story short, kita butuh menurunkan CO2. Ya, kita butuh menurunkan CO2 emission kita atau kita sebut CO2 reduction. Ya, dari tahun 2020 sampai 2050 atau 2070 dan 2000 seterusnya, seperti itu ada skenario-skenario yang dibuat oleh banyak lembaga, khususnya IEA ya, International Energy Agency, dia buat banyaklah skenario apa-apa saja yang harus dilakukan supaya kita bisa mencapai CO2 reduction. Nah, di sini ada satu skenario yang mungkin cukup populer, yang mungkin menjadi salah satu skenario yang paling ditargetkan, yaitu namanya NZE skenario. Ini adalah net zero emission skenario. Jadi, apa-apa saja yang dibutuhkan supaya kita bisa mencapai net zero emission. Dan banyak kontributornya, misalnya bagaimana kita mengefisienkan energi dalam building, ya, hemat energi di building, misalnya malam-malam matikan lampu. Kemudian industri efisiensi sama. Kalau sudah selesai pekerjaan, tutup pabrik, matikan lampu sebanyak mungkin supaya hemat energi. Kemudian penggunaan wind dan solar, biofuel dan lain sebagainya. Semuanya itu punya kontribusi menurunkan CO2 emission. Tapi kalau kita tanya seberapa besar kontribusi CCUS itu dapat dilihat di sini, ya, atau mungkin di sini di tabel ini. Jadi mungkin sekitar 1/6 atau mungkin mendekati 20% seperti itu, CCUS ini memegang kontribusi penurunan emisi. Ya, jadi kita mustahil mencapai net zero emission kalau tidak ada CCUS. Ya, silahkan dilanjutkan biofuel, apa namanya, geothermal, hidrogen, dan lain sebagainya. Semuanya itu jalan tanpa CCUS, tetap aja nggak bisa tercapai net zero emission. Ya, jadi long story short, kalau kita mau mencapai net zero emission, CCUS akan selalu ada, selalu wajib seperti itu. Ya, jadi kita butuh CCUS. Nah, sekarang CCUS itu apa? In short, CCUS kita lihat aja dari kata-kata yang membentuknya. Karbon, berarti fokus kita karbon. Capture, berarti karbonnya kita capture dulu. Ya, itu adalah proses pertama. Kita mengcapture CO2 dengan teknologi-teknologi chemical biasanya. Ada absorption, ada adsorption, ada membran, ada cryogenic. Ya. Ada yang CO2 di-capture dari gas buangan pembakaran. Ada yang CO2 di-capture dari atmosfer secara direct, seperti itu. Ya. Banyak metode, banyak teknologi untuk bisa mengcapture CO2. Dan yang kita inginkan adalah CO2 dalam kondisi pure. Jadi bukan CO2 plus O2, CO2 plus nitrogen, atau CO2 plus metana, tidak. Yang kita usahakan adalah CO2 dalam kondisi yang pure. Ya, kita ingin menseparasi CO2, dapatlah CO2 dengan konsentrasi tinggi, kemudian kita transport. Ya, kita transport. Transportnya bisa melalui pipa, bisa melalui tangki, tangkinya dibawa melalui truk, melalui kereta, atau melalui shipment, melalui kapal, seperti itu ya. Dan kemudian ditransport menuju ke tempat tujuan. Tempat tujuan bisa ke utilization. Ya, ini huruf ketiga, U. Use atau utilization. Intinya CO2-nya itu dipakai menjadi barang yang bernilai ekonomi. Ya, bernilai untuk bahan baku, bernilai untuk ya bahan baku fisik atau bahan baku untuk direaksikan. Ya, reaksi misalnya membuat alkohol, etanol, seperti itu. Atau untuk dipakai untuk pembuatan semen.
Ya ada macam-macam, CO2 itu bisa dipakai, atau mungkin mau dijadikan es, ya, untuk menjadi CO2, dry CO2, menjadi es yang juga nanti bisa dipakai untuk di berbagai industri. Itu utilization, oke. Tapi ada juga huruf keempat yaitu storage. Jadi selain di-use, CO2 juga bisa ditransport menuju ke storage. Nah, berbicara tentang storage ini udah jelas, dari katanya saja sudah jelas, kita mau menyimpan CO2. Bukan secara temporary, tapi secara permanently. Ya, kita mau simpan CO2 itu somewhere, bisa di banyak tempat, bisa kita simpan CO2-nya ke hutan. Of course, ya kan? CO2 bisa diserap oleh hutan. Tapi kita orang geological, orang reservoir, tidak bermain dengan hutan. Itu kita serahkan ke teman-teman perhutanan, gitu ya. Teman-teman lingkungan. Kita fokus kita bagaimana mengutilize reservoir, formation, subsurface ya, untuk menjadi geological storage yang harapannya bisa menyimpan CO2 secara permanen. Ya, jadi jelas. Apa itu carbon capture utilization and storage? Ada CO2, kita capture, kita murnikan, kita transport, kita pakai untuk utilization atau kita langsung storage. Nah, ini tadi bagaimana kita bisa menggunakan CO2 untuk menjadi something yang bernilai jual ya. Jadi di sini ada factory menggunakan bahan bakar, dia merilis CO2 sebagai gas sisa pembuangan pembuangan pembakaran. CO2 itu bisa dipakai ya untuk bleaching, ya untuk municipal water treatment atau untuk membuatan baking soda, dan turunan dari baking soda ada banyak lagi ya. Kemudian bisa juga untuk membuat HCl yang digunakan untuk banyak industri. Jadi CO2 itu bisa bernilai jual, teman-teman. Cuman yang kita inginkan untuk membuat semuanya ini adalah CO2 yang kemurniannya cukup tinggi. Ya, jadi bukan CO2 5%, CO2 10%. Tidak, kita ingin CO2 yang cukup konsentrat. Ya, jadi itulah PR dari teknologi capture. Bagaimana dia bukan sekedar menangkap CO2, tapi bisa memurnikan CO2, memisahkan CO2 dari komponen-komponen gas lainnya. Seperti itu. Jadi kalau sudah kita dapat CO2 yang lumayan konsentrat, yang lumayan pure, itu sebenarnya bernilai jual. Seperti itu. Nah, terkait transport ya, jadi again di sini ada large emitter, entah dari pabrik, entah dari banyak sumber ya, berbagai macam industri. Kemudian ada juga emitter-emitter dari klaster-klaster yang lebih kecil. Nah, kalau kita ingin menggalakkan CCUS skala besar, mungkin somewhere in the future, harus ada CO2 network-nya. Ya, harus ada jaringan-jaringan CO2 seperti ini. Dan somewhere kita butuh juga stasiun untuk kompresi. Ya, supaya CO2 itu dikompres supaya dia bertekanan tinggi. Ketika CO2 bertekanan tinggi, kita bisa mengalirkan CO2 itu ke tempat-tempat yang lebih jauh, khususnya ke storage. Ya. Kemudian dikumpulkan CO2-nya di satu titik di sini, ya, untuk dikumpulkan dari berbagai jaringan perpipaan CO2. Kemudian ada yang bisa disebar melalui pipa, pipa lanjutan ke offshore, atau pipa ke lapangan migas onshore. Ada juga yang mungkin disalurkan atau dilanjutkan dengan pipa, atau dengan kapal, atau dengan kereta, atau dengan truk, gitu ya. Intinya setelah dikumpulkan pada satu stasiun tertentu, stasiun kompresi tertentu, atau penyimpanan-penyimpanan tertentu seperti di sini, dia bisa disebar ke storage-storage akhir. Seperti itu. Nah, sekarang kita mari fokus berbicara langsung ke geological sequestration-nya atau apa sih yang terjadi di subsurface. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, sekali lagi kita start dengan something yang general lagi ya. Jadi kita di sini punya oil field, punya apa namanya sumber energi biomasa, kemudian ada batu bara, ya, ada juga gas. Ya. Semuanya ini bahan bakar, ya. Ada yang renewable, ada yang non renewable. Semuanya itu dikumpulkan ke pembangkit listrik ya, electricity generation atau di Indonesia kita sebut PLN. Ada PLN yang menggunakan diesel misalnya membangkitkan listrik. Ada yang menggunakan batu bara.
Ada juga yang menggunakan biomass. Dia menghasilkan listrik, ya. Kemudian sumber-sumber ini by the way juga bisa langsung dipakai oleh semen, steel, refinery, dan lain sebagainya ya. Intinya, pembangkit listrik dan semua industri-industri ini menghasilkan CO2. Ya, ini reiterasi dari yang saya sampaikan di slide sebelumnya ya. Jadi saya ulang, tapi picture-nya yang lain supaya teman-teman bisa meresapi gitu. Apa sih prosesnya seperti itu ya. Kemudian dilepaslah CO2, sisa pembakaran di pembangkit listrik atau di pabrik-pabrik lain gitu ya. Kemudian di-capture, dimurnikan, dan dikompres di stasiun di sini, di hub-nya di sini ya. Kemudian CO2 yang udah lumayan murni bisa di-use dengan untuk mineral carbonation, industrial use ya, untuk pembuatan bahan-bahan yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian sisanya juga disebar untuk disimpan di geological storage. Ada yang di onshore, ada yang di offshore. Seperti itu. Jadi seperti ini big picture-nya. Nah, ketika kita mau menyimpan CO2 di subsurface, ada target fase yang kita inginkan. Ya. CO2 itu bisa fase gas, bisa fase liquid, bisa fase supercritical. Nah, yang ingin kita capai dalam berbagai case ya, itu adalah kondisi yang supercritical. Kenapa? Karena kita ingin CO2 ini high density. CO2-nya menyerupai liquid. Kenapa kita ingin CO2-nya high density? Karena dengan high density, artinya kita bisa menyimpan lebih banyak CO2 untuk volume yang sama. Ya, jadi seperti ini. Ya. Jadi volume aslinya di atmosfer sebesar ini. Let's say kita sebut dia 100. Ya. Bayangkan kalau volume sebesar ini, sebesar 100 ini, kita pakai langsung disimpan di storage. Pasti kapasitas storage-nya langsung penuh karena besar nih volumenya. Ini yang kita dapatkan kalau CO2-nya low density di tekanan rendah, low density. Jadi dia besar, low density. Tapi di tekanan yang tinggi atau di reservoir yang cukup dalam, dia mengalami dikompres. Ya, CO2-nya mengalami kompres sehingga dia mengalami kenaikan density. Nah, jumlah CO2-nya sama. Ya, jumlah CO2-nya sama, jumlah molekul CO2-nya sama, tapi bayangkan di sini volumenya jauh lebih kecil. Ya. Jadi untuk volume reservoir yang sama, volume storage yang sama, volume reservoir yang sama, saya bisa menyimpan lebih banyak CO2 kalau saya mencapai high density. Itu makanya kita prefer CO2-nya fase supercritical fluid, bukan fase gas. Nah, kemudian kita juga ingin supercritical karena CO2 dalam fase supercritical dia viscosity-nya lebih rendah. Lebih mirip seperti gas, sehingga lebih mudah dialirkan dibandingkan ketika kita memompa liquid yang lebih susah mendorongnya gitu ya. Nah, CO2-nya ini low viscosity, lebih mudah mengalir. Nah, kita mencapai supercritical condition ini di sekitar 31 derajat Celcius atau dan 73 atmosfer. Jadi kita harus perlu kondisikan CO2 kita di temperatur dan pressure tersebut baru kita deliver ke dalam subsurface. Nah, seperti ini diagram fase CO2-nya. Ya, mungkin kita sudah pernah pelajari ini di fisika ya. Nah, in most cases CO2 itu ada dalam fase vapor, fase uap atau fase gas. Ya, di temperatur kamar seperti ini dan tekanan yang relatively tidak terlalu besar ya. Sumbu horizontal temperatur, sumbu vertikalnya pressure. Nah, seperti itu. Nah, supercritical yang saya sebut ada di sini. Jadi kita perlu menaikkan temperatur dan menaikkan pressure supaya CO2 pindah dari gas ke supercritical. Ini merupakan CO2 yang paling bagus. Dari segi density dia tinggi, dari segi viscosity dia rendah. Good. Gitu ya. Kemudian ada juga yang prefer dense phase. Dense phase ini supercritical mulai mendekati ke fase liquid. Ya, jadi di sini. Kita juga bisa mengoperate CO2 CCUS kita di dense phase.
pipeline bisa di supercritical, bisa di dense phase. Ya, jadi kita tinggal mengatur proses di kompresornya aja seperti itu. Tekanannya kita setting berapa, pendinginannya atau heat exchanging-nya kita atur pada seperti apa temperaturnya, supaya kita dapat temperatur dan pressure yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, kalau kita, by the way, pipeline juga bisa ya, dalam fase vapor ya. Ada juga yang mengirimkan CO2 dalam fase vapor via pipeline, itu juga nggak apa-apa. Kemudian kalau kita mau menyimpan di kapal atau di kereta atau di loris, itu banyak juga yang melakukan pada fase liquid. Ya, didinginkan dulu sampai sekitar minus 50 derajat Celcius dengan tekanan yang cukup di sekitar 40 sampai 60 bar atau 20 sampai 40 bar, kita bisa mencapai fase liquid. Nah, ketika kita injek, tergantung kondisi reservoirnya, CO2 bisa dalam fase vapor, bisa dalam fase supercritical atau dense phase. Ya, intinya kita ingin density-nya tinggi supaya kita bisa menyimpan banyak CO2 untuk volume reservoir yang sama. Nah, dari reservoirnya sendiri, dari sistem di subsurface-nya sendiri, tentu saja kita butuh caprock seperti biasa ya. Seperti sistem oil and gas biasa, kita butuh caprock. Dan kita harapkan dia impermeable dan lebih bagus lagi kalau dia anticline untuk menjamin bahwa CO2-nya terperangkap di situ. Dan kita juga butuh batuan reservoir. Apa artinya batuan reservoir? Kita butuh batuan yang porous, punya banyak porosity, punya banyak pori-pori supaya bisa menjadi tempat atau menjadi volume yang menyimpan CO2. Kita juga ingin batuan yang permeable, supaya CO2-nya bisa mengalir, ya bisa berpindah dari sumur ke bagian-bagian reservoir yang lebih dalam lagi, kalau permeability-nya bagus. Dan juga kita kalau bisa ingin reservoirnya itu kondisinya sudah lumayan depleted, artinya pressure-nya sudah cukup kecil, sudah cukup rendah. Karena kalau storage kita tekanannya udah rendah, artinya kita bisa menyimpan lebih banyak lagi CO2-nya. Ya, kita bisa nambah terus CO2-nya sampai tekanan reservoirnya ini udah tinggi. Seperti itu. Tapi kalau reservoirnya dari awal saja udah tekanannya tinggi, susah kita memasukkan CO2 kita. Gitu ya. Kemudian it's okay kalau kita punya aquifer, bahkan lebih bagus kalau kita punya lapisan aquifer di bawah reservoir. Ya, karena kita juga bisa menyimpan CO2 kita di aquifer. Dan jangan lupa kita juga butuh faktor waktu. Ya, karena CO2 terperangkap dengan semakin baik seiring berjalannya waktu. Akan terjadi presipitasi, mineralisasi, akan terjadi reaksi kimia yang membantu memerangkap CO2 itu lebih lanjut. Seperti itu. Nah, by the way ada banyak tipe storage ya. Kita bisa menyimpan CO2 kita di geological storage itu cukup banyak jenisnya. Yang pertama, ada di lapangan oil and gas yang sudah depleted, yang sudah diproduksikan, yang sudah mau habis. Kita bisa convert dia menjadi CO2 storage. Nah, udah banyak di Indonesia lapangan migas yang sudah hampir depleted. Kita bisa simpan CO2 kita di situ. Ya, kita bisa kembali ke lapangan yang sudah ditinggalkan dan kita lihat apakah bisa dia dipakai untuk storage. Yang kedua, kita bisa memakai reservoir yang masih aktif produksi untuk CO2 enhanced oil recovery atau CO2 enhanced gas recovery seperti di Tangguh di Papua. Ya, jadi masih produksi reservoirnya, tapi kita bisa menginjek CO2, justru CO2 meningkatkan produksi. Kemudian kita juga bisa pakai yang ketiga, misalnya di sini, di aquifer. Aquifer yang dalam kita bisa pakai untuk kita simpan CO2-nya, justru ada bagusnya kita menyimpan di aquifer, karena aquifer itu luas sekali, jadi banyak ruangan kita untuk menyimpan CO2 di aquifer. Kita juga bisa menyimpan di lapisan batu bara. Ya, di 4 nih, lapisan batu bara yang tidak ditambang. Kita bisa simpan CO2 kita di situ. Nanti ada mekanisme adsorpsi di batu bara itu yang bisa menyimpan, menangkap CO2. Kemudian kita juga bisa pakai di reservoir coal bed. Ya, ada gas reservoir, ada
oil reservoir, ada coal bed reservoir. Ya sama di lapisan batu bara juga, tapi ketika kita injek CO2 itu meningkatkan coal bed metannya, meningkatkan produksi dari gasnya, gas CA4-nya. Kan dan juga ada formasi-formasi lain ya, bisa basalt, oil shale, cavity, ada banyak formasi-formasi yang sebenarnya bisa menyimpan CO2. Jadi ada banyak tipe geological storage. Nah, untuk CO2 EOR, ya CO2 Enhanced Oil Recovery, ini proses yang bisa memberikan kita dua manfaat. Yang pertama, manfaat yang kiri. Ya, manfaat yang kiri. Ini maksudnya apa? Kita injek CO2 yang berwarna ungu. Nah, CO2 yang berwarna ungu ini, oke, CO2, dia itu akan mix dengan oil. Ya, dia akan mix dengan oil. Oilnya sudah oil-oil residual nih, udah sisa-sisa oil di reservoir. Ya, bertemu dengan CO2, oil tersebut akan menggembung, akan membesar, dan viskositas oil tersebut akan turun ketika dia mixing dengan CO2. Alhasil, oil-oil yang tadi terperangkap di dalam pori-pori batuan, dia bisa keluar dari pori-pori batuan. Ya, tadinya kalau kita cuman produksi seperti biasa atau dengan water flood, oil itu nggak akan keluar dari perangkap pori-porinya. Tapi ketika kita pertemukan dengan CO2, oil membesar, viskositasnya menurun, oil lebih mudah mengalir, lebih mudah keluar dari porositas dan produksi kita meningkat. Fungsi yang kedua, CO2 itu bisa meningkatkan pressure dari reservoir. Ya, karena kita butuh pressure supaya oil dan gas itu mengalir, CO2 ini membantu nge-push, membantu memaintain tekanan sehingga produksi oil meningkat. Jadi ini gunanya CO2 untuk atau dalam CO2 EOR, Enhanced Oil Recovery. Nah, tadi kita udah simak ada banyak tipe-tipe storage, tapi tetap kita perlu dipandu oleh beberapa indikator untuk menjamin bahwa CO2 storage tersebut, formasi tersebut memang layak untuk menjadi storage. Yang pertama, kedalaman. Nah, kedalaman ini berhubungan dengan tekanan nanti. Nah, tekanan berhubungan dengan fasa superkritikal. Kita ingin sebaiknya kedalaman subsurface kita yang kita targetkan menjadi storage adalah di atas 800 meter. Kita ingin CO2 density kita tinggi. Ya, kalau bisa CO2 dalam fase liquid atau fase dense atau fase superkritikal. Kita ingin porositas yang tinggi atau di atas 20% supaya bisa menyimpan CO2 lebih banyak. Ya. Kemudian kita ingin reservoirnya lumayan tebal, ya, di atas 50 meter nih, supaya semakin mudah kita injek. Ya, di sini injectivity. CO2 injectivity akan lebih mudah ketika reservoirnya tebal. Selain itu, dengan reservoir yang lebih tebal, tentu saja kita bisa menyimpan lebih banyak CO2. Kita juga ingin permeability-nya yang lumayan bagus, supaya lebih mudah diinjek, CO2-nya lebih mobile di dalam reservoir. Dan terkait heterogeneity, terkait pore throat, ya, pore throat batuan, kalau bisa kita lebih ingin yang tidak terlalu heterogeneous. Ya, lebih predictable, lebih bisa kita pahami, lebih bisa kita prediksi pergerakan CO2-nya dibandingkan yang terlalu heterogen gitu ya. Kita agak sulit memprediksi movement dari CO2 kita. Kemudian kalau bisa residual gasnya itu rendah. Residual gas ini adalah penghuni permanen batuan, pori-pori batuan. Jadi kita ingin penghuni permanennya si residual ini kecil supaya CO2 bisa masuk sebanyak mungkin. Kemudian kondensat, kalau bisa kondensatnya nggak banyak, again supaya CO2 lebih banyak bisa dimasukkan. Dan kalau bisa secara litofasies dia memang sudah good quality supaya bagus, mudah CO2 kita injek. Nah, kemudian dari terhadap tipe-tipe reservoirnya nih, misalnya kalau kita mau pakai oil and gas reservoir, ya, yang paling simple, paling quick look kita lihat, lumayan dalam 800 meter, tebal kita butuh at least 10 meter, porositas di atas 10%, ya. Sedikit berbeda dengan panduan yang ini ya.
Memang itulah yang terjadi di industri. Ada yang mengajukan indikator kriteria seperti ini, ada yang lumayan berbeda, enggak apa-apa. Kita terima aja dua-duanya, nanti kita akan filter. Nah, ini dari sumber yang berbeda, dia mengatakan di atas 10% kalau oil and gas reservoir, it's already good. Ya. Kemudian kalau kita pakai salin aquifer, sama, dia cukup dalam, dan juga di atas 10 meter ketebalannya. Tapi lihat, kita butuh 2 milidarsi sudah cukup di salin aquifer. Oke, kita butuh at least 2 milidarsi saja untuk kalau kita pakai salin aquifer. Jadi nggak perlu di salin aquifer yang permeabilitasnya tinggi-tinggi banget, tidak perlu. 2 milidarsi itu sudah lumayan layak untuk kita consider menjadi storage. Ya, cuman hati-hati. Critical faktornya adalah potability. Jangan sampai lapisan aquifer tersebut merupakan lapisan potable water, lapisan untuk air minum. Jadi pastikan, tapi biasanya lapisan air minum, ya, aquifer yang dipakai untuk air minum itu nggak pernah lebih dalam dari 800 meter. Jadi ketika dia 800 meter, itu sudah kemungkinan itu adalah yang tidak layak untuk jadi air minum. Ya. Kemudian coal layer. Kalau kita pakai lapisan batu bara, itu di antara 300 sampai 1 kilometer. Ya, 300 meter sampai 1 kilometer. At least di atas 2 meter kita bisa pakai. Kita cek microporosity-nya seperti apa. Ya, kemudian main mechanism kita tahu bahwa dia akan terjadi proses adsorption. Kemudian ada juga lapisan shale atau lapisan basal kita bisa utilize, tapi ini masih dalam study untuk bisa mengetahui kriteria-kriteria dia seperti apa supaya bisa menjadi storage yang bagus. Nah, kalau kita memfilter banyak faktor di dalam CO2 storage, CO2 geological storage, ada 4 yang paling perlu kita kenal, yang paling menentukan performa dari CO2 storage. Yang pertama adalah trapping. Mekanisme-mekanisme apa dalam subsurface yang mentrap CO2? Nanti kita bahas. Yang berikutnya adalah kapasitas. Tentu saja, seberapa besar volume CO2 yang saya bisa inject ke dalam storage. What volume of CO2 can the rock hold? Atau mungkin bukan volume, lebih sering kita pakai massa. Berapa juta ton storage ini bisa menyimpan CO2? Ya, berapa milion ton ya CO2 storage ini bisa menampung CO2 saya. Jadi yang pertama selalu di mindset kita kapasitasnya berapa. Kebalikannya di oil and gas. Kita selalu berbicara berapa cadangan migas, berapa cadangan migas. Kalau di CO2 storage, kita selalu berbicara berapa kapasitas, lu bisa menampung CO2 berapa banyak, seperti itulah intinya. Yang kedua, yang berikutnya adalah injectivity. Seberapa mudah saya menginjek, memompakan CO2 ke dalam reservoir. Apakah mampet-mampet, alirannya nggak lancar, atau mudah kita injek langsung masuk. Seperti itu ya. Jadi injectivity merupakan hal yang sangat penting. Dan teman-teman geologis juga perlu mempelajari dan perlu menginvestigasi injectivity-nya berapa. Dan yang terakhir tentu saja containment. Seberapa yakin saya si storage ini bisa mengcontain CO2 saya tanpa ngebreak, tanpa rusak, tanpa failure. Ya, jadi ingat ada CO2 trapping, ada capacity, ada injectivity, ada containment. Itu yang akan kita bahas. Nah, yang pertama adalah trapping mechanism. Trapping mechanism ada 4. At least ada 4 yang paling populer. Nah, yang pertama adalah structural atau stratigraphic trapping. Ini persis sama seperti trapping oil and gas. Ada anticline, ada fault, ada unconformity, ada pinch out. Intinya CO2 itu terperangkap oleh struktur batuan atau stratigrafi batuan. Dia nggak bisa pergi kemana-mana karena dia seperti ini. Dia dikelilingi oleh batuan-batuan yang impermeable atau low permeability. Ya, dia nggak bisa pergi ke atas, dia nggak bisa pergi ke barat, ke timur, nggak bisa. Karena sudah
terperangkap oleh batuan-batuan yang tight. Ini tentu saja menjadi mekanisme utama dan pertama, structural trapping. Yang kedua adalah yang namanya residual trapping. Residual trapping ini kita lihat dulu yang atas, yang kanan. Let's say kita injek di sini, ada sumur. Kita injek, CO2 mengalir. Nah, body CO2 yang mengalir itu kita sebut CO2 plume. Mainly ada di sini, fase kontinu, ya, yang biru tua. Jadi kebanyakan CO2 mengalir secara connected, secara kontinu bersama-sama sebagai warna biru tua. Tapi ingat, di buntutnya dari plume ini, di tailnya, di buntutnya, ada banyak CO2 yang tertinggal dengan berbentuk bubble seperti ini. Kita lihat yang kiri. Ya, CO2 yang terperangkap dalam pori-pori, ya, membentuk CO2 bubble. Ini dia disconnected, ya, dia tidak terhubung dengan CO2 yang besar, ya, CO2 yang kontinu, dia disconnected. Ya. Dan dia droplet, bubble droplet, dan dia immobile. Ini yang paling penting. Dia terperangkap oleh tekanan kapiler. CO2-nya nggak bisa pergi lagi kemana-mana. Dia terperangkap dalam poros, dalam pori-pori batuan. Ini yang kita sebut sebagai residual CO2. Ya. Dan jumlahnya bukan, nggak bisa kita remehkan, jumlahnya ini banyak, seperti diilustrasikan di gambar yang kanan. Lumayan banyak CO2 yang tertinggal, disconnected, dan akhirnya menjadi immobile. Seperti itu. Nah, untuk yang lolos, ya, untuk CO2 yang masih mobile, somewhere ketika dia bertemu structural dan stratigraphic trapping, dia akan berhenti dan dia terakumulasi di sini. Ya, tapi CO2 yang tertinggal udah say goodbye. Dia terperangkap dan kita bisa cukup confident CO2 yang sudah menjadi residu, dia nggak akan leaking lagi kemana-mana. Karena dia sudah diperangkap oleh capillary pressure dari batuan. Ya. Dan tidak sampai di situ ceritanya. Ketika dia sudah terperangkap di dalam porositas batuan, remember dia nggak bergerak, dia immobile. Takdir dia udah jelas. Takdir dia adalah stay dan bertemu dengan formation water. Bertemu dengan water atau liquid brine yang ada di dalam reservoir. Ya. Dan kita juga punya mineral CaCO3 di situ. Ya, jadi mineral batuan CaCO3, kalsit, ya, ada CO2 yang sudah terperangkap dan ada fase water, terjadilah reaksi kimia. Ya, terjadi geochemical reaction. Sekarang CO2-nya dissolve, ya, CO2-nya larut sekarang, dan larut dia membentuk carbonic acid H2CO3 yang nantinya menjadi HCO3-. Ya. Jadi CO2-nya no longer menjadi CO2. CO2-nya sekarang menjadi zat yang lain. Ya. Kan problem gas rumah kaca kita, musuh kita adalah CO2. Tapi ketika CO2 sudah menjadi H2CO3 dan HCO3-, CO2 no longer CO2. Ya. HCO3- bukan gas rumah kaca, H2CO3 bukan gas rumah kaca. Artinya CO2-nya berkurang. CO2-nya diminished. CO2-nya hilang. Ya. Artinya CO2-nya permanently sudah hilang. Ya, dia terperangkap dan dia menjadi zat yang lain, dan that's good news. Itulah trapping mechanism yang mau kita manfaatkan juga. Kita mensolubility, kita mendissolve CO2-nya ini, dan bukan cuma CO2 yang kembali lagi jadi CO2, gitu ya. Tapi CO2 yang akhirnya menjadi zat yang lain. Ya, memang sebagian akan ada reaksi balik ya, menjadi CO2 kembali bisa. Ini reaksinya reversible, bolak-balik. Tapi tentu saja ada CO2 yang permanen menjadi HCO3-. Ya. Dan tidak sampai di situ saja ceritanya. Ketika dia sebagai ion HCO3-, ya, bertemu dengan mineral ion-ion positif di reservoir, ada Ca2+, Mg2+, Fe2+, kan ada banyak ion positif di reservoir karena ada mineral batuan kan. Nah, bertemu dengan HCO3-, terjadilah
CaCO3, MgCO3, FeCO3, dan yang lain sebagainya. Intinya sekarang dia menjadi mineral. Ya, jadi CO2 tadi awalnya fase gas, fase dense, atau fase supercritical. Ketika dia larut, dia menjadi fase cair, menjadi fase aqueous. Nah, ketika aqueous ini bereaksi lagi dengan ion, dia tidak lagi menjadi fase cair, tapi sekarang menjadi fase solid. Dan ini bukan reaksi bolak-balik ya. Di sini panahnya satu arah semua, artinya reaksinya tidak bolak-balik. Ketika dia udah jadi CaCO3, dia permanen sebagai CaCO3, nggak bisa lagi jadi CO2. Ya. Jadi dapat kita lihat bahwa mekanisme mineral trapping ini akan permanently memerangkap CO2. Inilah yang kita harapkan terjadi. Ya, jadi pertama structural stratigraphic trapping, kemudian residual trapping, solubility trapping, dan mineral trapping. Ya, ini ada ilustrasi yang lain. Jadi let's say kita menginjek CO2 fase gas, ya, that's okay. Pertama structural trapping ada risiko caprock. Bisa saja ada possible leakage. Jadi hati-hati. Ya, caprock kita not always good, tetap ada risiko leakage, terutama kalau CO2-nya fase gas. Nah, along the way ada CO2 yang akan menjadi CO2 fase aqueous, fase cair. Ya, ini terlibat reaksi dan akhirnya menjadi HCO3-. Kemudian dari fase cair kalau dia bertemu dengan ion positif ya, dia bisa bereaksi dan membentuk kalsit. Sekarang kita ada di fase solid, menjadi mineral. Nah, berbicara tentang waktu tadi sempat saya singgung waktu. Memang ini bukan proses yang instan. Ya, ini adalah proses yang memakan waktu ratusan, ribuan, bahkan to be honest, puluhan ribu tahun. Ya. Mineral trapping butuh waktu di atas 100 tahun untuk aktif nih mineral trapping. Solubility bisa terjadi instan, tapi lebih banyak dia terjadi di atas 100 tahun. Residual trapping juga terjadi instan, tapi semakin lama puluhan tahun dia semakin banyak. Yang paling penting di awal adalah structural trapping. Ya, semua yang belakangan ini, residual, solubility, mineral trapping, nggak akan bisa tercapai dengan baik kalau structural atau stratigraphic trappingnya gagal. Ya, jadi teman-teman geologis mungkin menjadi orang pertama yang bertanggung jawab terhadap trapping ini. Teman-teman yang nanti menghitung, mengestimasi berapa tebal caprock, seberapa kokoh caprock, ada fault atau tidak, ada patahan atau tidak, grabennya di mana, ya, berapa ada juxtaposition nggak di faultnya, ya. Nanti input dari teman-teman geologis itu yang akan dikonsider oleh reservoir engineer untuk simulasi. Ya, tapi teman-teman yang bisa memetakan patahan di mana, patahannya ini sealing atau tidak, itu bisa teman-teman bisa evaluasi juga. Kemudian bagaimana geomechanical-nya, bagaimana ketebalan caprock-nya. Caprock-nya berapa permeability-nya, itu teman-teman yang bisa membantu supaya PR kita utama, structural trapping-nya dulu kita pastikan bagus. Nah, kemudian perlu juga kita lihat ada flow regime, ada flow proses yang terjadi ketika kita punya CO2 storage ini. Yang pertama kita injek CO2 nih ya, di sumur. Kemudian immediately dekat sumur itu adalah zona biru tua. Apa yang terjadi? Nah, di sekitar sumur ini, aliran yang terjadi adalah aliran satu fasa, terjadi pressure gradient yang tinggi ya, tekanan sumur tinggi, tekanan reservoir jauh lebih kecil. Kemudian di sini ada dry out zone. Ya, jadi CO2 itu mengubah solubility dari garam-garam di sekitar situ ya. Dan garam-garam di sekitar situ karena berubah solubility-nya, turun solubility-nya, garam-garam mulai mengendap. Ya, jadi hati-hati juga. Garam-garam mengendap ya ketika atau di sekitaran aliran CO2 kita. Ya, di mana single phase dan di mana terjadi strong pressure gradient, garam-garam mulai mengendap dan ini akan menjadi problem injectivity juga. Ya, tapi slide ini bukan berbicara mainly tentang itu, tapi ada yang namanya gravity capillary dominated dan ada yang viscous
dominated. Ya. Di sekitar sumur, alirannya masih strong, alirannya masih bagus, ya. CO2 itu lebih ke viscose dominated. Ya, artinya CO2 ketika dia di-push, dia bisa mengalir gampangnya secara horizontal. Nah, kita ingin CO2 kita mengalir seperti ini. Jadi bisa kita push ke daerah yang jauh di sana. Horizontal flow. Ya, tapi ingat, ketika udah di titik yang jauh, ya, yang lebih dominan adalah gravity. Artinya apa? Gravitasi akan lebih banyak bermain dalam pergerakan CO2. Dan densitas CO2 kalah sama densitas air. Densitas CO2 lebih kecil dari densitas air. Artinya, karena efek gravity, CO2 akan geraknya di atas-atas saja. Nah, dari segi storage mechanism atau storage capacity ini nggak bagus. Karena apa? Karena zona-zona yang ini di sekitar sini nggak dipakai untuk CO2 storage. Karena CO2-nya lari ke atas semua. Ya, karena efek gravitasi tadi. Lebih dominan gravity effect di daerah yang nan jauh di sana. Ya, ini juga menjadi PR kita. Mungkin kita perbanyak sumurnya, seperti itu. Atau mungkin seperti apa harus kita petakan, harus kita identifikasi, karena ini mempengaruhi seberapa banyak CO2 bisa kita simpan nantinya. Gitu ya. Nah, jadi perlu kita tahu trapping mechanism dan flow prosesnya perlu kita ketahui juga. Nah, kemudian storage capacity. Nah, ini teknik atau kriteria pertama yang ingin kita tahu. Seberapa banyak saya bisa menyimpan CO2 saya. Nah, rumusnya paling simpelnya cukup sederhana seperti menghitung cadangan oil and gas mula-mula. Kita perlu tahu area reservoir atau area basin atau area regionnya. Ini teman-teman geologis yang lebih tahu, dibantu teman-teman geophysicist. Kemudian kita juga perlu tahu berapa ketebalan dari medianya. Ya, gross thickness-nya kita perlu tahu. Kita juga perlu tahu average rata-rata. Dan juga di sini kita butuh menghitung densitas CO2 di kedalaman in situ di situ berapa. Dan terakhir, kita perlu kali dengan faktor efisiensi. Karena at the end of the day, tidak 100% bisa kita simpan ke dalam storage. Tidak 100% ya. Jadi ada yang tidak bisa tersimpan atau ya kita nggak bisa mengutilize 100%. Ini yang masih menjadi tanda tanya. Kita perlu estimasi berapa efisiensi. Nah, efisiensinya harus kita estimasi dengan analytical method dulu. Kalau kita modelkan pergerakan CO2 di sekitar sumur seperti ini, ya dia pada akhirnya membentuk corong. Awalnya mungkin silinder, tapi along the way dia karena gravity effect dia akan menjadi corong seperti ini. Ya. Dan kita representasikan menjadi koefisien capacity coefficient, CC. Yang bisa kita hitung secara gampang berapa volume injected dibagi berapa volume per volume. Kalau kita analitik, kita buat analitik, kita bisa hitung dengan laju alir dikali waktu, berapa lama waktu operation, dibagi porositas, formation volume factor, dikali radius maksimum kuadrat. Nah, radius maksimum kuadrat itu bisa kita hitung di sini. Nah, ada yang penting di sini, yaitu adalah rasio dari viskositas antara CO2 dengan formation liquid. Jadi perbandingan viskositas antara CO2 dengan water ya, itu sangat menentukan seberapa besar efisiensi dari storage kita. Nah, usut punya usut, ketika kita perhitungkan lebih lanjut, sorry ini bukan viskositas tapi mobilitas ya. Ternyata seperti ini. Ya. Jadi intinya storage capacity coefficient ini berbanding terbalik dengan mobility ratio. Ya. Mobility ratio itu adalah mobilitas dari CO2 ya, dibagi mobilitas fluid. Atau dalam hal ini ya, ya seperti itu. Jadi semakin tinggi mobility, artinya semakin CO2 mobile, semakin rendah koefisiennya. Sebaliknya, kalau
mobility-nya semakin rendah, ya di sini, mobility CO2 dibandingkan mobility, apa namanya, fluida itu lebih rendah, kita bisa menyimpan CO2 lebih banyak. Ya artinya kita nggak mau CO2-nya ini lebih mobile di dalam reservoir, karena CO2-nya nanti bisa, apa namanya ya, bergerak cepat sekali gitu, sementara fluida kita lebih lambat gerakannya. Seperti itu. Nah, di sini yang biasa terjadi itu di sini. Nah, daerah operation. Pertama ini sumbu vertikal adalah storage efficiency. Dan di sini adalah perbandingan antara gravity dan viscous force. Jadi kalau gravity-nya lebih kecil, ya, gravity lebih kecil itu lebih bagus. Karena CO2-nya bisa kita move, kita, apa namanya, kita bisa dorong sejauh mungkin secara horizontal tanpa dia langsung cepat-cepat ke atas. Jadi kita prefer gravity force-nya, gravity effect atau gravity per viscous ratio-nya itu kecil. Ya. Dan juga mobility ratio-nya juga kecil di sini. Again ya, di sini mobility CC itu berbanding terbalik dengan mobility ratio. Ya, jadi mobility yang kita inginkan adalah mobility yang kecil. Ketika mobility, sekali lagi ya, ketika mobility di sini, mobility ratio adalah mobility CO2 dibagi Roebuck. Kita ingin kecil supaya CO2-nya itu tidak terlalu, apa namanya, kalau bisa lebih bagus itu piston like. Lebih pergerakannya itu bisa lebih bagus dibandingkan kalau dia, apa namanya, kalau dia terlalu cepat, pergi langsung dia kemana-mana, seperti itu. Oke, nah itu tadi salah satu, apa namanya ya, rumus analytical-nya ya. Rumus analytical-nya yang sebenarnya ada banyak versi. Oke, ada banyak versi. Ada kalau oil, ada kalau gas. Kalau oil and gas di-consider atau kalau coal seperti apa, dan kalau saline aquifer seperti apa. Jadi memang simpelnya seperti ini, oke, tapi ada banyak metode yang mungkin nggak bisa kita bahas satu persatu semuanya ya. Intinya bahwa semuanya itu berangkat dari porositas, densitas, area, ketebalan, dan nantinya yang paling sulit diestimasi adalah efisiensi. Efisiensi tadi bisa dihitung dengan analytical seperti ini, oke, analytical seperti ini, atau pastinya kita tetap butuh simulasi. Nanti sedikit kita singgung simulasi di belakang. Nah, tadi itu storage capacity dan storage efficiency, sekarang injectivity. Injectivity itu bisa kita hitung di sini. Laju alir dibagi perbedaan tekanan antara tekanan sumur dengan tekanan reservoir. Laju alir bisa kita hitung dengan rumus ini secara analytical. Intinya kita butuh tahu berapa permeabilitas reservoir, berapa ketebalan reservoir. Ya, jadi teman-teman engineer dan geologis di sini berdiskusi berapa permeability-nya, berapa ketebalannya, karena itu sangat menentukan injektivitas dari CO2. Kita tentu saja ingin CO2 injectivity-nya tinggi supaya lebih mudah kita nge-push CO2-nya masuk. Nah, sekarang kriteria yang terakhir yaitu containment. Seberapa bagus sistem kita, sumur maupun reservoir kita, storage kita bisa mengkonten CO2. Yang sering menjadi titik lemah adalah sumur itu sendiri. Apalagi kalau kita punya sumur yang sudah di-plug abandoned, sumur tua, sudah ditutup, belum tentu itu 100% nge-seal. Misalnya saja di gambar yang kanan ini, sudah ada semen, sudah ditutup, tapi masih ada celah-celah fracture-fracture mikro-mikro anulus yang bisa menjadi jalan CO2 itu lari ke permukaan. Dan terkait geomekanikalnya ini juga menjadi sesuatu yang penting. Ya, jadi ketika kita injek CO2, tekanan cukup tinggi, pasti akan terjadi perubahan stres dan strain di sekitar sumur. Ada beberapa yang bisa terjadi. Misalnya ada microseismicity, ya, ada gempa skala kecil. Oke, kemudian juga ada
pastinya ada perubahan-perubahan kesetimbangan stres dan strain yang tergantung kekuatan rock kita, kekuatan batuan kita, bisa fail atau hanya deformasi nanti kembali lagi ke bentuk seperti semula. Tapi yang kita tidak inginkan adalah yang fail, ya, yang bisa merusak batuan dan juga bisa terjadi deformasi, ya, deformasi karena tekanan angkat dari CO2 kita, apalagi kalau CO2-nya sudah lumayan banyak. Bisa fault reactivation, ya somehow patahannya menjadi aktif kembali dan ketika dia aktif, dia bisa menjadi celah yang permeable, dia bisa akhirnya, apa namanya, membuka lapisan yang sebelumnya tertutup menjadi lapisan permeable yang bisa menjadi lintasan CO2, ada banyak yang tidak kita inginkan gitu ya. Kemudian bisa juga terjadi fracturing, kerusakan sumur itu sendiri ya, karena aliran CO2 injection yang kita continue. Localized deformation, ini adalah hal-hal unwanted yang tidak kita inginkan. Ya. Stress and strain changes beyond area of pressure change juga bisa terjadi di area yang lebih jauh di sana, gitu ya. Bisa CO2-nya rilis melalui minor-minor fault di sini. Jadi ini pun harus kita investigasi. Ya, jadi kalau teman-teman geologis tertarik nanti ke yang lebih numerical, geomechanics, ya, silakan untuk belajar karena ini merupakan salah satu yang penting juga untuk CO2 storage. Nah, kemudian pathway-nya, ya tentu saja bisa melalui zona-zona yang lumayan permeable, CO2 bisa naik ke atas, ya, bertemu dengan yang permeable lagi, naik lagi ke atas. Tergantung sekarang integrity dari caprock kita. Ya, makanya sangat diharapkan caprock kita itu tebal. Mungkin dia 100 meter atau 50 meter seperti itu supaya kalaupun apa namanya ada celah-celah kecil, CO2 itu tetap butuh waktu yang sangat-sangat lama untuk akhirnya bisa lepas ke atas. Gitu ya. Jadi apa namanya? Kita tetap inginkan bahwa CO2-nya seperti ini, terkonten di dalam. Kemudian ya again ya, ada fault reactivation, ada juga apa namanya, CO2-nya masih bisa lepas atau mengalir melalui porosity yang kecil, permeability yang kecil, CO2 tetap bisa melewati itu, by the way. Ya, tapi untuk waktu yang sangat lama, kita masih oke. Ya, kemudian juga ada chemical effect yang bisa bereaksi dan somehow menurunkan kekuatan dari batuan tersebut. Oke. Jadi ini semua harus kita perhatikan, jangan sampai CO2 rilis melalui caprock yang fail, melalui sumur yang fail, melalui fault yang menjadi konduktif kembali. Itu semua harus kita petakan dan kita hindari. Ini sudah masuk ke slide-slide akhir ya, teman-teman panitia, beberapa menit lagi, atau mungkin ya 5 menit lagi. Karena semua risiko-risiko dalam containment tadi, ya, that's why kita harus melakukan monitoring dan simulasi yang bagus. Ada banyak metode surveillance, bisa remote sensing, bisa fluid sampling, kita ambil fluidanya, kita ukur tekanannya, kita ambil core analysis, kita ambil logging dan lain sebagainya. Semuanya ini kalau bisa dilakukan di subsurface, ada juga surveillance di surface supaya kita bisa memastikan CO2-nya tercontain. Ya, ada juga yang skala kecil, ada yang skala besar. Kita hitung ekonominya seperti apa. Sebaiknya kita pakai banyak metode untuk memastikan CO2-nya betul-betul tercontain. Ya, kita juga bisa pakai Boston Square Cost Benefit Technique untuk tahu mana yang apa namanya benefitnya tinggi, harganya rendah. Misalnya di sini. Ya, satellite imaging, wellhead monitoring, wellhead sampling, ada yang harganya tinggi tapi benefitnya tinggi misalnya 4D seismic. Bisa kita petakan seperti ini metode-metode surveillance yang kita bisa lakukan. Ini salah satunya time-lapse image CO2 plume. Jadi 4D seismic, kita bisa melihat profilnya secara vertikal maupun secara horizontal, bisa kita petakan seperti ini, kita buat image-nya, supaya tahu CO2 saya sudah melebar, terpropagasi, terdistribusi sejauh apa seperti di sini. Kita bisa lakukan overtime, ya, supaya kita bisa betul-betul tahu CO2 saya lari kemana. Ya, di sini ya, ada modelnya dan ada
image dari analisis seismik. Kita compare, ini seismik, ini simulasi. Pastikan simulasi match dengan actualnya, supaya kita bisa memprediksi kemana nanti larinya CO2 saya. Ya, ini over time, dari awal injeksi, dan seterusnya. Dan juga kita bisa lakukan logging, over time juga, nanti akan terjadi perubahan resistivity dari batuan kita ketika kita lakukan beberapa series overtime dari uh, logging ini. Kita juga bisa lakukan offshore surveillance, ada banyak metodenya seperti ini. Ya intinya semuanya ini dilakukan again untuk memastikan CO2 kita nggak lepas ke atmosfer, nggak mencemari air ya, dan dia bisa terkonten secara permanen. Kita perlu simulasikan, butuh input dari teman-teman, permeability, porosity dan lain sebagainya, heterogeneity-nya seperti apa, lingkungan pengendapan seperti apa, supaya kita bisa mengetahui nanti CO2-nya ini mengalir kemana seperti itu. Ya, di sini kita butuh analisis yang detail secara vertikal dan juga secara areal, supaya kita tahu seberapa bagus storage kita mengonten CO2-nya. Dan ini sangat butuh static modeling, geological modeling yang pertama-tama inputnya adalah teman-teman geologis. Nanti untuk dynamic simulation-nya di-offer ke teman-teman reservoir engineering. Ini juga ada simulasi untuk multi-layer injection point di sini. Dapat dilihat ada beberapa storage, tapi dapat teman-teman perhatikan bahwa tetap ada rilis ya. Dari satu storage ke storage lain tetap ada rilis CO2. Seperti ini. Jadi walaupun kita punya caprock, tetap ada risiko CO2 mengalir sedikit gitu ya. Walaupun untuk waktu yang sangat lama. Tapi ketika kita punya multi-zone, multi-layer zone, CO2-nya akan terus terperangkap, terfilter sampai kalaupun dia rilis ke permukaan, ke darat seperti itu, udah sangat sedikit jumlahnya dibanding yang kita injek di awal. Ya, seperti ini simulasi-simulasi yang sangat penting. Pertama kita injek di bawah, tapi along the way dia akan naik ke atas seperti ini karena efek gravity ya. Yang akhirnya mereka CO2-nya stay di atas di sini. Jadi sangat penting caprock kita melindungi jangan sampai CO2-nya ini lari. Tapi along the way tetap ada CO2 yang terperangkap secara residual di sini. Dan ada juga yang bereaksi seperti itu. Ada juga yang seperti ini kalau simulasinya lebih detail. Dan terakhir, oke, seperti apa prospek CO2 storage di Indonesia? Intinya CO2 termasuk emitor, Indonesia termasuk emitor CO2, dan lapangan-lapangan migas kita yang besar juga ada yang menjadi emitor CO2 banyak atau tinggi konsentrasi CO2-nya seperti di Tangguh, East Natuna, Alur Siwa, Kuala Langsa, dan lain sebagainya. Ini semua butuh CCUS. Supaya lapangan-lapangan migas ini bisa terus continue produksi, tapi at the same time CO2-nya juga bisa dimitigasi, bisa disimpan di CO2 storage. Ada banyak, nggak banyak ya, maksudnya ada beberapa studi yang sudah jalan, salah satu yang terbesar adalah di Sukowati untuk CO2 EOR, di Gundi untuk enhanced gas recovery, di Tangguh juga enhanced gas recovery. Tapi ini bukan picture yang terbaru, pasti ada yang terbaru versi Dijen Migas atau Lemigas seperti itu. Udah mulai bermunculan studi-studi dari berbagai company, dan tentu saja nanti kalau teman-teman sudah join ke oil and gas industry, ya mungkin suatu saat akan involve juga dalam studi CCUS. Ya intinya kita sedang jalan dan kita butuh knowledge, experience, kita butuh skill untuk bisa menjamin CO2 storage kita sukses. Oke, I think that's all, teman-teman. Semoga sesi yang saya sampaikan bermanfaat dan saya kembalikan lagi ke panitia ya. Terima kasih.